Satu, dua, go. Tarik. Sik. Halo guys, balik lagi dengan gua Cara Sana Visi Vlogger Kepo. Oke, masih dalam suasana PPKM guys. Belum bisa kemana-mana yang terlalu jauh, jadi gue masih di sekitar ya rumah lah. Dan sekarang gue lagi ada di depan ini guys, pintu masuknya sirkuit J99 Drift ya. Ini sepi sih di sini, jadi lebih aman lah gitu. By the way guys, gue mau kasih info nih buat kalian. Jadi si Bambi kan udah pakai Dastek ya, dan beberapa kali gue udah sempat coba kemarin di tol juga gitu ya. Jadi kalau mobil ini sekarang si Bambi, ketika misalnya gue lagi tarik-tarik, gue bejek-bejek terus ya, nah lama-kelamaan CVT-nya sering selip guys gitu. Nah kemarin gue sempet ngobrol sama Ko Rudy dari RS Tuning terkait dengan si Bambi ini nih yang sering selip CVT-nya. Jadi gejalanya tuh ketika kita lagi mau nge-rev tinggi gitu ya, terus tiba-tiba nanti ada slack-nya aja gitu loh. Jadi tiba-tiba powernya tuh bisa loss, di RPM agak-agak tinggi biasanya gitu guys ya. Nah itu yang buat jadi mobil gua agak kurang begitu enak gitu. Nah kalau saran dari Ko Rudy guys, itu kalau lihat dari chat ini kan Ko Rudy bilang kalau memang CVT-nya slip terus gara-gara overheat gitu di olinya terutama ya. Jadi harus dikasih namanya ATF cooler gitu kan. Nah, cuman ya kan lumayan ya ATF cooler. Jadi sebelum gua pasang ATF cooler, mending gua harus deteksi dulu sebenarnya berapa derajat sih gitu nih ini mobil ketika gua lagi lagi bejek abis gitu lah. Gua bejek terus tuh kira-kira dia naik jadi berapa derajat gitu. Nah gua kepengen tahu gitu guys. Nah kalau emang ternyata dia sampai lebih dari ya let's say misalnya lebih dari 100 derajat sekalipun, mungkin gua baru pertimbangin lah untuk pakai ATF cooler sesuai dengan sarannya Ko Rudy gitu guys. Jadi menurut Ko Rudy itu gua punya power ini kan udah dioprek-oprek ya guys, sudah pakai Dastek, udah dibuat semaksimal mungkin gitu. Jadi powernya udah cukup lebih besar daripada yang standarnya. Tapi begitu disalurkan ke transmisi, itu lama-lama transmisinya cepet panas gitu, nggak kuat gitu guys. Dia cepet panas sehingga jadinya kalau udah panas CVT-nya slip gitu. Nah makanya gua kemarin mikir, gue harus punya alat yang bisa mengetahui supaya gue punya CVT ini sebenarnya overheat apa enggak, temperaturnya udah berapa gitu guys. Nah maka dari itu kemarin gue sempat browsing, tempat searching. Nah akhirnya gue ketemu. Jadi ada satu alat OBD ya, OBD2 display ya. Sebenarnya sebelumnya gue punya sih OBD2 display guys, cuman waktu itu sempat gue jual karena gue pikir gue nggak butuh lah. Lama-kelamaan setelah gue jual, gue nyesel juga gitu guys. Ternyata gue butuh alat kayak gitu. Jadi akhirnya gue cari OBD2 display, tapi yang bisa mendeteksi temperatur dari CVT mobil gue gitu. Dan akhirnya ketemu, yaitu apa? Luffy X1 Revolution guys. Nah, terus akhirnya gue coba gue coba browsing lah. Gue harus beli di mana nih OBD2 display yang merek Luffy X1 Revolution ini guys. Karena di pasaran tuh banyak banget yang fake gitu, yang palsu lah gitu. Jadi ya udah, daripada gua ambil resiko keluar duit 2 kali dapatnya ternyata yang palsu, ya udah akhirnya gua beli langsung ke manufacturernya gitu, which is adanya di China gitu guys. Jadi akhirnya gua pesen gitu. Jadi gua browsing gitu, ketemu nih di official webnya Luffy gitu kan. Akhirnya gua ketemu official webnya Luffy, ya udah gua beli langsung di sana gitu. Dan ini guys, ini barangnya ya kan. Nah, ini kalau kalian mau lihat, ini guys barangnya nih. Jadi ini juga masih ada tulisannya ship from China ya. Ini kayak tulisan Cina sih, gua nggak tahu artinya apa, nggak ngerti juga ini guys ya. Oke, jadi kira-kira gitu. Jadi langsung aja kita unboxing produk ini. Cuman gua nggak unboxing di sini karena gua sekarang lagi mejeng di sini nih guys, sirkuit J99 Drift. Oke, jadi gue mau balik ke rumah dulu, gue mau unboxing, terus gue mau langsung pasang di rumah aja biar lebih santai gitu ya. Gue mau pasang sendiri aja deh, soalnya lagi PPKM, jadi nggak usah ke bengkel, toh juga gampang pasangnya.
So langsung aja kalian kepoin, kita mau unboxing sekaligus pasang ya. Kalian kepoin aja ya guys, mantap. Oke guys, jadi gue udah sampai rumah lagi. Dan sekarang gue lagi sama paketnya nih guys ya. Jadi sekarang gue mau unboxing, unboxingnya mau di rumah aja. Nah ini paketnya kalau kalian mau lihat ya, ini guys. Ini juga ditulis di sini ship from-nya ya Cina lah ya. Gue nggak tahu nih artinya apa ya. Pokoknya bacaan tulisan Cina gitu. Dan ini masih di packaging rapi. Jadi masih fresh from the oven guys. Jadi gue nggak sabar kepengen langsung unboxing ini. So langsung kita kepoin aja unboxing barang ini guys. Mantap. Oke guys, jadi semua instalasi udah beres semua, Luffy-nya udah kepasang. Jadi gua taruh di tengah-tengah sini nih guys ya. Nah, ada di tengah dashboard. Cuman gua arahin lebih agak sedikit ke arah driver gitu guys, supaya lebih enak driver kalau lihat. Nah, sekarang langsung perdana kita nyalain Luffy-nya nih guys ya. Kita starter, semuanya udah gue connect, kita starter guys. 1, 2, 3. Oke, ya, dan ini perdana guys, Luffy-nya nyala. Yes, oke, jadi ini banyak banget sih ya, jadi gue cukup suka nih. Nah ini guys, ini gue sempat tadi juga udah lihat di manual booknya, di sini ada CVT-F-nya, jadi CVT temperaturnya buat oli CVT-nya. Nah, ini bisa di di custom lah sesuai dengan kemauan kalian guys. Jadi ini sekilas aja menu daripada Luffy ini. Ini secara display dia banyak sih. Coba. Nah ini kayak ini misalnya di sini kan speed nih. Misalnya gua nggak mau speed, gua mau yang lain bisa nih. Misalnya apa? Ini CVT temperatur, accelerate, outside temperatur. Banyak sih. Ada air fuel ratio juga di sini. Ya kan? Terus ada ignition timing juga. Nih misalnya gue pakai ignition timing nih ya. Gue oke nih, ya udah. Jadinya ignition timing. Tuh. Ignition timing deh di sini. Tapi gue nggak gitu ngerti ignition timing, jadi gua mau ganti itu aja ke speed aja deh ya. Gua ganti ke speed aja. Salah. Speed mana? Oh, ini ada engine load juga guys. Nih kalian kalau mau lihat nih. Nah ini bisa di setting engine load juga. Jadi engine kita tuh kerjanya tuh seberapa sih gitu kan. Ini dalam keadaan idle segini gitu kan. Nah ini informatif banget sih. Nah terus oke, sebentar ya, gue mau ke speedometer aja. Coba ada ada throttle position juga guys. Nih tuh ada throttle position. Jadi kalau misalnya gua gas, tuh dia naik tuh. Ini gua tahan, ini gua gas dikit, oh dia naik. Oke, tapi enggak lah, gua nggak terlalu butuh. Gua lebih seneng speedometer aja. Jadi speedometernya gua punya dua, aslinya yang analog bawaan dari mobilnya, dan yang sekarang yang digital. Oke, nah ini
gue mau cari yang speedometer. Nah, ini dia. Oke. Jadi kira-kira seperti ini guys ya. Terus fitur lain, oke. Di sini ada time attack juga. Ini kayaknya seru juga. Time attack di sini. Oh, oke. Di sini bisa ngitung 0 sampai 100, terus 0 sampai 400. Wah, ini keren juga ya. Terus ini ada DTC data. Kalau buat scan misalnya mobil kita ada error, itu bisa di scan dari sini. Terus apa ya, sequential LED. Oh, ini bisa ininya nih di atasnya nih buat ganti giginya di RPM berapa nanti dia nyala. Ada shifting lampnya. Terus warning setup nih apa nih, coba kita lihat ya. Oh, ini yang tadi gue bilang, ini RPM nya gue setting di 6000. Jadi begitu 6000 dia akan ada warning lightnya di sini ya. Coba nanti kita coba deh beneran nggak. Terus speednya di sini 150. Begitu udah 150 km/jam dia akan bawel ya kan, akan bunyi-bunyi. Ya udah, gue pikir 150 oke lah. Soalnya kalau terlalu rendah nanti bunyi terus. Apa lagi ya? Banyak banget lah, gue nggak ngerti, banyak banget lah guys ya. Jadi ini kalau satu video ngebahas ini total kayaknya bakalan kepanjangan video gue. Ya udah, tapi ini worth to buy banget sih. Oke. Oh ya guys, jadi ada fitur yang menurut gue unik dari Luffy X1 Revolution ini. Apa? Yaitu ketika misalnya kita lagi ada pintu di mobil kita yang nggak rapat gitu ya, jadi masih tetap kebuka. Nah, itu biasanya kan kalau di Brio ini kan standarnya kan cuman apa? Cuman ada tulisan, bukan tulisan sih, cuman ada indikator merah. Yang bisa gue buka pintu, dia cuman ada indikator merah kayak begini aja gitu. Nih, kayak gini, ya kan? Tapi gue nggak pernah tahu sebenarnya yang kebuka tuh pintu sebelah mana. Tapi dengan adanya Luffy ini sangat membantu karena jadi kita tahu pintu mana yang belum ketutup. Misal sekarang gua lagi mau buka pintu bagian supir. Nah, ini guys, kita bisa lihat sini kebuka, kan? Terus kerennya lagi guys, nggak cuman itu, tapi bagasi pun sama kap mesin bisa. Nah, ini sekarang gua mau buka bagasi ya guys. Nih, kita lihat indikatornya. Nah, ini bagasinya kebuka guys. Nah, itu tadi bagasi. Sekarang coba kita kap mesin depan. Nah, itu yang menurut gua fitur yang mungkin simple tapi cukup penting. Jadi cukup berfungsi lah, cukup bermanfaat gitu. Nah, ini gua bisa temuin di Luffy ini. Mantap. Nah, mungkin dari kalian banyak yang tanya nih, buat beli Luffy Store ini berapa sih harganya? Berapa nih bang harganya? Berapa nih bang harganya? Nah, ini pokoknya harganya gue beli di di Luffy Store-nya langsung, kurang lebih itu sekitar 130-an sekian lah, 130 US dollar sekian lah. Cuman itu belum termasuk bea cukai ya. Jadi bea cukainya nanti dibayarnya pada saat barangnya tuh diantar ke rumah kita gitu. Jadi ya 130 US dollar plus lah ya, kira-kira gitu ya guys ya. Oke guys, jadi akhirnya selesai juga kita pasang OBD-nya ya. Jadi per OBD-an duniawi udah beres guys. Dan ini keren banget sih, worth it lah, worth it banget. Nah, sekarang kita udah selesai, kita mau tes OBD-nya sekalian gas tipis-tipis sore hari guys ya. Jadi gue mau jemput bini gue lagi gitu. Jadi gas tipis-tipis, sekalian tes OBD, sekalian nyoba Dastech ya. Nah, kali ini kalau di video sebelumnya kan gue nyoba pakai mapping 1 ya guys. Sesekali gue pakai mapping 3 buat ngetes brak tak-taknya. Nah, sekarang gue mau ke Jakarta jemput bini gue mau nyoba mapping nomor 2 ya. Nanti gue mau share ke kalian mapping nomor 2 rasanya gimana dibandingkan dengan mapping nomor 1 gitu. Oke, jadi langsung aja kita cus 3-in-1 hari ini guys. Pokoknya akhirnya 3-in-1 ya. Tes OBD, jemput bini gua, sama tes Dastech untuk mapping nomor 2.
2 ya. So kepoin terus guys. Gue paling demen tuh di pintu tol gini, bisa nyetak. Oke, kita nyetak ya. 1, 2, go. Rame guys, rame banget. Oke, kita coba pakai nomor 2 ya, map nomor 2 guys. Gimana mau ngebut nih guys, rame banget kayak gini. Oh gila sih, PPKM ramenya kayak gini sih guys. Ampun deh. Banget guys, gila. Waduh, ramenya. Oke. Oke guys, jadi ini yang gua rasain antara map apa ya, map 1 sama map 2. Kalau map 1 itu throttle-nya tuh gua injek dikit tuh dia langsung teriak banget mesinnya. Tapi kalau map 2 dia lebih santuy guys, lebih santuy. Nggak kayak map 1. Kalau map 1 tuh ditoel dikit tuh langsung mesinnya teriak. Beda sama map 2. Kalau map 2 lebih santuy banget. Kalau map 2 itu kayaknya lebih enak kalau apa ya, di jalan biasa lah. Kalau di tol lebih enak map 1 sih. Ya kerasa lebih ngacir sih kalau map 1. Kalau map 2 lebih anteng lah, lebih santuy. Tapi lebih nyaman karena nggak terlalu ngagetin. Nah itu map 2 guys. Baru mau ngegas udah bisa. Nih ya, lebih apa ya, lebih santai sih. Kalau map 1 kemarin lebih ganas. Seri 7 cuy, seri 7 keren Wah gila guys, ini benar-benar gak bisa ngebut sih. Ini paling coba tarikan doang, tarikan tipis-tipis ini namanya guys. Narik ngerem, aduh, bener-bener tarik tipis-tipis nih. Sumpah guys, nih jalan bikin bete banget sih guys kayak gini. Mau ngetes mobil tapi jalannya kayak gini nih, kalian lihat nih, aduh, kayak gini, penuh semua, bikin bete. Kalau map 1 tuh lebih kerasa kayak loncat gitu guys, kalau kita cool down. Ini enggak, ya loncat, bukan loncat sih, teriak, tapi nggak sampai kayak loncat gitu, enggak. Beda lah sama map 1, beda banget. Gue pengen nyetat coba dari L. Gue mau nyetat di sini guys, dari L. Gue mau nyetat dari L, terus nanti kalau udah sampai RPM 5000 gue mau pindahin ke D gitu ya.
Oke, kita coba ya. 1, 2, go. Mantap. Mantap guys. Kasih. Oh iya, gue belum matiin AC guys, lupa. Gue mau ngetes lagi sambil matiin AC. Gue mau ngetes sambil matiin AC guys. Ngetes. Oke, gue mau coba nyetak, matiin AC guys. Pakai L ya. Nanti kalau udah sampai RPM 5000, gue mau pindahin ke D. Itu biasanya lebih nafasnya lebih enak gitu guys. Bentar guys, agak rame. Oke, kita pakai map 2 guys. Kita mau coba nyetak dari L pakai map 2 ya. Oke, 1, 2, go. Wah iya bener guys. Lebih enak. Asik guys. Oke, enak sih nyetak pakai itu. Kita coba lagi ya guys ya. Oke, sekarang gua mau cobain pakai map 1. Oke, sekarang pakai map 1 gua di L. Oke. Map 1 start dari L. Semoga dapat ya, guys. Oke, kita coba. Ya. 1, 2, go. Tarik. D. Yes, 100 guys. Oke, rame banget gila guys, sumpah. Oke, kita mau tarik lagi. Oke, semoga dapat. Ya. Oke. 1, 2, go. Oh. Oke deh. Kayaknya triknya gitu deh guys di CVT. Jadi kalau kalian mau apa ya, ngedrag gitu, mesti itu apa? Kalau udah sampai RPM 5000 atau 5,5, kalian pindahin ke D. Jadi dia lebih ngisi lagi. Nggak tahu kenapa, lebih enak aja gitu nariknya. Oh guys, habis narik, ternyata lihat nih CVT temperatur gua. Wow. Udah 100 derajat guys, panas guys. Nah ini kalau udah 100 derajat gini ya apa ya, agak-agak lemot dikit lah. Selip, bukan lemot sih, jadi selip. CVT-nya jadi selip. Nah ini enaknya dari ini guys, kita punya OBD gitu kan. Jadi kita sekarang tahu sampai sebatas mana kemampuan kita punya transmisi nih. Temperaturnya naik ya otomatis kalau kita tambah tarik-tarik nanti tambah panas dan pastinya selip, rawan selip. Dan akhirnya guys CVT temperatur gua jadi ini tulisannya CVTF ya, CVTFT itu CVT fluid temperatur. Jadi itu apa? Oli CVT fluidnya. Oli CVT gua temperaturnya di 98 ya. Cepet banget ya naiknya ya, cepet banget sih, sumpah ini worth it guys. Ini OBD menurut gua nih, ini OBD worth it sih, terutama buat kalian yang pakai Honda dan transmisinya matic.
ini menurut gua rekomen banget sih. Jadi kalian bisa tahu temperatur CVT kalian berapa. Kalau udah kepanasan, yang jelas itu jadi performance-nya nggak gitu bagus, gampang slip. Jadi powernya loss, mesinnya powernya misalnya sudah oke, begitu ditransfer ke roda itu banyak lossnya gara-gara CVT-nya slip guys. Nah ini bisa ngurangin torsi jadinya, gitu. 98, water temperaturnya 88, intake air temperatur gua 56, masih oke. Water temp juga masih oke, nggak sampai 100. Intake air juga bagus, nggak sampai 60. CVT-nya nih sampai 98 sekarang. Ya kita udah mau sampai guys. Oke, kita sampai tempat kantor bini gua. A few moments later. Oke guys, jadi sekarang kita mau arah pulang. Oke. Jadi tadi kalau berangkatnya kita benar-benar nggak bisa apa ya? Benar-benar ngegasnya tipis banget guys. Ngegas ngerem, parah sih. PPKM tapi padatnya minta ampun. Udah, kita coba pulang arah balik. Kalau emang nggak bisa kita gas agak lebih tebal, kita main pop and bang aja ya guys ya. Oke guys, jadi ini kayaknya seperti yang kalian lihat masih tetap ramai guys. Jadi kalau kita mau narik-narik kayaknya agak susah. Nanti gue gini aja, buat yang arah pulang gue mau kasih kalian kepoin pop and bang lagi ya guys ya. Oh ya by the way, gue mau cerita nih guys. Kemarin pas gue upload video yang sebelum ini ya, yang gue judulnya jalan-jalan sore ya, yang sebelumnya video ini nih, itu banyak banget yang tanya, bang itu pop and bangnya bisa keluar gitu tuh pakai engine brake apa enggak gitu kan. Terus pakai gigi berapa bang? Brionya kan matic. Terus pakai gigi berapa jadi bisa berak-tak gitu kan. Oh ya, ada pertanyaan lagi. Bang, bedanya pop and bang pada saat remap sama dustek tuh apa sih? Kan. Yaudah, ini gue jelasin aja karena banyak yang tanya. Jadi gue jelasin di vlog ini nih guys. Jadi sebenarnya pada saat waktu gue remap itu mobil gue pop and bangnya tuh lebih kepada ke arah crackle ya. Jadi nggak yang duar gitu, nggak, tapi lebih ke crackle gitu guys. Beda kalau waktu gue sekarang pakai dustek sama iDrive ya. Jadi nggak cuman pakai dustek Q4 nya doang atau dustek X yang baru ya gitu, tapi harus ditambahin iDrive supaya pop and bangnya bisa lebih banyak dan lebih kencang gitu. Terus disetting pastinya, kalau nggak disetting ya nggak bisa juga gitu kan. Nah jadi gue nanti mau kasih lihat kalian, yang jelas ini harus ada di mapping yang bisa pop and bang. Mapping 3, kalau di mobil gue mapping 3 yang bisa pop and bang. Nah caranya gimana? Ya udah, pokoknya kita gas aja sampai ke RPM paling enggak tuh minimal di angka 3500 RPM lah gitu. Terus kalian lepas gasnya. Lebih bagus kalau ada engine brake, karena engine brake itu bisa bikin pop and bang kalian jadi lebih gede gitu loh guys. Nah ini nanti gue mau coba ya, kalau jalanannya udah agak kosongan dikit, gue mau tarik terus gue lepas gas dan gue akan masukkan ke gigi S. Sekarang udah S sih, mungkin L deh biar engine brake-nya lebih gede. Yang jelas engine brake itu bisa ngebuat pop and bang kalian lebih gede karena ada back pressure gitu. Jadi semakin besar back pressure pasti pop and bang-nya semakin gede gitu ya guys ya. Oh ya, terus terakhir ada yang nanya juga, itu perlu ditowel apa enggak gasnya kalau misalnya mau pop and bang? Nah ini pertanyaan bagus guys. Jadi waktu
remap ya, kalau kalian remap itu biasa, mungkin gue nggak bilang kalian deh, gue bilangnya di mobil gue aja ya, pengalaman di mobil gue nih. Waktu gue remap belum pasang dashtek, terus gue mau pop and bank, itu gue mesti tahan di RPM 4000-an ya. Terus harus ada engine brake, plus harus ditoel guys, gasnya mesti ditoel, baru dia keluar. Sebenarnya bukan pop and bank sih, lebih kepada crackle lah gitu. Nah itu baru keluar crackle-nya tuh kalau dia gasnya pas lagi engine brake gitu kan, gasnya dilepas, engine brake, terus kalian harus toel dikit gasnya, baru deh nanti bisa kedengeran bunyi crackle. Tapi kalau misalnya sekarang udah pasang dashtek plus iDrive ya, itu enak banget, gampang nih. Gua coba tarik ya guys, nih gua coba tarik, terus gua pindahin L dan gua lepas gas nih. Tuh. Dan gua nggak perlu toel. Ya, kira-kira gitu guys, gua nggak perlu toel. Nah, kalian bisa dengerin kan, itu gede banget. Itu enaknya kalau misalnya pakai dashtek. Nanti kita coba lagi ya guys, kalau udah agak sepian dikit lah. Kalau terlalu ramai jalannya gue juga nggak enak guys, nggak enak sama orang-orang, bisik. Oke, ini kita mau coba pop and bank ya guys. Nih 1, 2, 3. Nah kira-kira gitu guys. Kita coba lagi ya. Ini gua tarik dulu, udah sampai RPM 4000, terus gua lepas guys. Ini gua lepas. Banyak kan ya, gitu guys, jadi banyak. Kita coba lagi ya. Ini gua tarik, terus gua lepas guys. Gua lepas dan tidak gua toel. Mantap. Ya udah, kira-kira gitu ya guys. Jadi sekali lagi, kalau pakai dashtek, bedanya pop and bank dashtek sama remap. Kalau remap itu lebih kepada crackle ya, nggak sampai meledak door gitu. Di mobil gua nggak, di mobil gua ya, nggak tahu kalau mobil yang lain. Tapi kalau di mobil gua nggak sampai meledak segede gitu, cuma crackle aja. Terus yang kedua, dia tuh harus ditoel dulu kalau remap. Jadi kalau remap, begitu kita kasih engine brake itu harus ditoel dulu. Tapi kalau dashtek enggak. Begitu ada engine brake, kita lepas, ada di mappingan yang pop and bank, dilepas saja, nggak usah ditoel. Pasti dia akan pop and bank, meledak-ledak gitu. Kira-kira itu guys, semoga menjawab pertanyaan dari kalian ya. Mantap. Oke guys, jadi udah beres ya pasang OBD. Tadi kalian juga udah kepoin tadi siang. Terus gue juga udah tes ke Jakarta tadi OBD-nya, dan memang ini berfungsi dengan baik. Dan gue sempat tarik-tarik juga tadi. Dan ternyata sekarang guys, nih seperti yang kalian lihat, ini sekarang udah di atas 100 derajat guys. Tuh. Nih CVT F gue nih, yang ini nih. Nih. Udah 101, tadi sempat 102. Dah, auto panik juga sih guys. Nah, water temp-nya 92, intake air temperaturnya 61. Tapi CVT gue nih udah di atas 100 derajat nih guys. Ya, oke. Jadi yaudah, kira-kira kayak gitu. Dan gue lagi bingung nih, bakal gue pasang ATF cooler apa enggak? Soalnya lumayan juga kan. Ya sebenarnya sih efeknya kalau ini naik ya, CVT temperaturnya naik, itu jadi rawan untuk selip CVT-nya gitu guys. Jadi gampang selip lah CVT-nya. Tapi ya udahlah, daripada harus ngeluarin kocek lagi tambahan, biarin aja. Kalau emang dia panas ya udah, kita berhenti dulu aja supaya dia adem dulu lah. Kita nggak usah tarik-tarik, ntar juga dia turun sendiri kok. Sip ya.
Terus tadi juga kalian udah gue kasih sharing pengalaman gue mengenai pop and bang pada saat mobil gue remap sama pada saat mobil gue udah pakai Dastech sama iDrive guys ya. Sip. Jadi pokoknya semoga vlog kali ini bisa memberikan edukasi buat kalian juga dan bisa memberikan referensi ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe supaya gue tetap semangat lagi bikinin video-video buat kedepannya. Dan pastinya kalian jangan lupa terus pantengin channel gue karena masih banyak banget project dari Bambi. Cuman ini masih terbatas banget gue ngevlognya karena masih PPKM guys. Jadi belum bisa kemana-mana, masih terbatas banget. Mau ke bengkel juga nggak bisa, padahal ada beberapa project yang gue pengen kerjain di bengkel. Oke, so sekian dulu vlog kali ini guys. Keep safe, stay healthy, and see you guys in the next vlog. Bye.